Dewa Obat Terkuat. Bab 143. Dia memandang Lin Yi, sedikit tidak puas. Ada apa? Diam-diam, kenapa kamu tidak membaginya denganku? Saya tidak. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Apakah dia tersenyum? Sebesar apapun itu, apakah itu membuatnya bahagia? Atau karena dia sudah terlalu lama kesepian? Jelas aku tertawa. Ye Xihan mendengus, benarkah? Angin musim semi begitu mengasyikkan hingga kuku kudanya patah dan keindahan ada di pelukanku. Bahkan aku harus tertawa. Dia memandang Lin Yi dan semakin merasa dirugikan. Dia mencoba yang terbaik, khawatir dan cemas, untuk mempertemukan Lin Yi dan Ye Qiansui, tetapi pada akhirnya dia kelelahan dan tidak satupun dari mereka menelepon sama sekali. Ketika dia tidak berdaya dan tidak mau peduli lagi, kedua orang itu sepertinya membuat keributan lagi. Apakah kamu sedang bermain monyet? Ternyata badut itu adalah dirinya sendiri. Lin Yi terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia tahu sifat Ye Xihan. Semakin dia berbicara dengannya, semakin banyak dia berbicara tanpa henti. Hei, jangan katakan apapun. Jika kamu punya nyali untuk melakukannya, apakah kamu tidak punya nyali untuk mengatakannya? Ye Xihan menolak menyerah. Lin Yi pura-pura tidak mendengarnya dan tidak memahaminya. Dia tahu bahwa selama dia merespons, telinganya tidak akan sembuh hari ini, bahkan jika dia adalah seorang dokter ajaib. Lin Yi. Ye Xihan hendak meningkatkan kekuatan bertarungnya ketika Ye Qiansui berjalan dengan cepat. Jin Ming dari ibu kota provinsi itu ada di sini, apakah itu ada hubungannya denganmu? Wajahnya penuh kekhawatiran dan dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Ada begitu banyak keributan tentang kedatangan Jin Ming ke Tianhai bahkan dia mendengarnya, dan dia juga mendengar tentang identitas Jin Ming. Orang yang begitu kuat sebenarnya ingin datang ke Tianhai. Dan dia di sini untuk membunuh orang. Dia segera memikirkan Lin Yi. Tidak masalah. Lin Yi bertanya langsung, siapa dia? Ye Qiansui menatap mata Lin Yi dengan hati-hati, seolah ingin melihat apakah Lin Yi berbohong padanya. Orang yang sangat berkuasa. Dia datang ke Tianhai bukan untuk menemukanmu. Dia berhenti dan berkata, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku kemarin. Aku ingat. Lin Yi tersenyum dan berkata, saya benar-benar tidak mengenalnya, dan dia juga tidak mengenal saya, jadi mengapa kamu mencari saya? Dia merentangkan tangannya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Ye Xihan duduk di samping, bertanya-tanya apa yang mereka bicarakan, bagaimana dengan Jin Ming, mengapa mereka datang ke Lin Yi. Dari mana asalnya sebagai teman dari ibu kota provinsi? Kakak, siapa itu? Dia menatap, bajingan ini punya teman dari ibu kota provinsi. Ye Xihan menoleh, mengerucutkan bibirnya, dan menatap Lin Yi dengan ekspresi curiga di wajahnya. Lin Yi telah dipenjara selama 6 tahun, dan dia tidak memiliki kontak sosial, apalagi Lin Yi 6 tahun lalu, dia bahkan lebih pendiam dan tidak pernah keluar untuk bermain dengan orang lain. Itu tidak ada hubungannya denganmu, jangan tanya. Ye Qiansui mengerutkan kening dan menatap Ye Xihan. Begitu banyak pertanyaan. Ye Qiansui merasa lega setelah mendengar konfirmasi berulang kali dari Lin bahwa dia tidak ada di sini untuk menemukannya. Jin Ming itu bukan orang biasa. Kudengar siapapun yang bertemu dengannya tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Setelah dimarahi oleh Ye Qiansui, Ye Xihan menjulurkan lidahnya dan tidak berani berbicara lagi. Dia tidak takut pada siapapun kecuali Ye Qiansui, lagi pula, Ye Qiansui lah yang menentukan berapa banyak uang saku yang harus diberikan. Selama dia di sini bukan untuk mencarimu. Ye Qiansui menghela nafas lega. Dia khawatir itu ada hubungannya dengan Lin Yi. Kamu tidak mencariku, jangan khawatir. Ye Qiansui tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan naik ke atas untuk terus bekerja. Ye Xihan melirik Lin, lalu Ye Qiansui, lalu kembali menatap Lin Yi, menyipitkan matanya, meskipun aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, kamu pasti berbohong kepada kakakku. Bagaimana aku bisa melihatnya? Lin Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa aku harus memberitahumu? Ye Xihan mendekat dan mengancam, jika kamu tidak ingin kakakku tahu, sebaiknya kamu bersikap bijaksana. Dia mencibir dan membuat ekspresi seolah ingin memanfaatkan Lin Yi. Segera, tanpa menunggu Lin Yi mengatakan apapun, dia bersenandung bangga, menggelengkan kepalanya dan kembali ke kamar. Lin Yi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia menyukai suasana saat ini. Perasaan seperti di rumah sendiri memang menyenangkan. Dalam 6 tahun terakhir di medan perang, dia adalah dewa perang dan dewa kematian di mata musuh-musuhnya. Dia telah mengalami semua aspek berdarah dan kejam, tapi tidak ada kehangatan seperti itu.
Dia menganggapnya menarik dimanapun dia, diancam, oleh Ye Shihan. Dia tidak tahu bagaimana Ye Shihan tahu bahwa dia memang berbohong kepada Ye Qiansui, dan Jin Ming benar-benar datang mencarinya. Saat ini, Jin Ming seharusnya sudah tiba di Tianhai. Lin Yi bangkit dan meninggalkan rumah Ye setelah menonton episode ini. Dia keluar dari rumah Ye tanpa mengemudi dan menuju taman tidak jauh dari sana. Di bawah malam, seseorang sedang menungguku. Lin Yi mengabaikannya dan berjalan ke taman di tengah jalan seolah sedang berjalan-jalan setelah makan malam. Saat ini, hanya ada sedikit orang di jalan. Di taman, kecuali beberapa pasangan yang berbisik-bisik di beberapa sudut, semuanya sunyi kecuali gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Lin Yi berjalan ke danau di tengah taman dan berdiri di sana, merasakan angin sepoi-sepoi bertiup di malam hari, yang sangat nyaman. Ada langkah kaki datang dari belakang. Dia tidak melihat ke belakang. Kamu adalah Lin Yi. Seseorang berbicara dengan suara rendah, aku di sini untuk membunuhmu, kamu tahu itu. Lin Yi menoleh, menatap Jin Ming di bawah malam, dan mengangguk. Tidak hanya dia yang tahu, tetapi seluruh lingkaran bawah tanah Tianhai juga harus tahu, termasuk orang-orang di ibu kota provinsi. Karena Jin Ming mendapatkannya dengan meriah, dia tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dia suka ketika dia kembali menjadi sorotan. Sekarang aku tahu, sepertinya aku sudah mempersiapkan pemakamanku. Jin Ming menyipitkan matanya dan melihat Lin Yi dari atas ke bawah, tetapi dia tidak melihat bahwa pemuda di depannya memiliki kualifikasi yang membuatnya layak untuk mengambil tindakan sendiri. Dia bahkan merasa sedikit agresif. Itu hanya masalah membunuh seorang anak laki-laki berambut kuning, tapi Qi Feng sebenarnya ingin melakukannya sendiri. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Jin Ming berkata dengan ringan. Tidak. Lin Yi hanya mengatakan ini. Dia terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi, dan dia masih ingin membunuh seseorang. Saya mengambil tindakan. Melihat Lin Yi sudah siap, Jin Ming perlahan mengangkat tangannya, merupakan kehormatan bagimu untuk mati di tanganku. Kamu mampu membunuh dua kakak laki-laki, Wu, tapi kamu tidak punya peluang di depanku. Dia tampak seperti master sejati, sangat sombong. Ingat, namaku adalah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Yi di depannya tiba-tiba menghilang. Kecepatan yang luar biasa. Wajah Jin Ming berubah, dan dia terkejut, dia segera mengangkat tangannya untuk memblokir, hanya untuk merasakan angin kencang, menyerang seketika, dengan keras. Ledakan. Satu pukulan. Itu mengenai lengan Jin Ming, diikuti oleh dua suara tajam. Klik. Wajah Jin Ming tiba-tiba memerah, dia membuka mulutnya dan berteriak, yang membuat takut pasangan muda di hutan jauh. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan lari dengan panik bahkan tanpa repot-repot mengatur pakaian mereka. Seperti layang-layang yang talinya putus, Jin Ming terbang lebih dari 10 meter sebelum mendarat dengan keras di tanah. Lengannya patah dan tertekuk ke belakang. Anda bahkan dapat melihat tulangnya. Suara Jin Ming bergetar, dia kesakitan, wajahnya berlumuran darah, dadanya sedikit penyok, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Lin Yi. Bagaimana bisa begitu menakutkan? Aku tidak tertarik dengan namamu. Lin Yi menatap Jin Ming dan berkata dengan tenang. Bab 144. Aura menakutkan itu menghilang seketika. Lin Yi berubah dari penuh kekuatan menjadi menahan seluruh auranya, tetapi dalam sekejap mata, kemudahan kontrol ini membuat Jin Ming merasa mati rasa. Dia jatuh ke tanah, menatap Lin Yi, tubuhnya gemetar. Mengabaikan luka di tubuhnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, siapa kamu? Sangat mustahil bagi master seperti itu untuk ada di Xiao Tianhai. Apalagi master tingkat master seperti dirinya, bahkan seseorang yang lebih kuat dari dirinya mungkin tidak dapat melakukan satu gerakan pun di depan Lin Yi. Lin Yi. Seperti jurang maut. Tanpa dasar. Setelah hanya satu pertarungan, Jin Ming memahami bahwa jarak antara mereka berdua lebih lebar dari jurang. Sama sekali tidak mungkin Lin Yi berasal dari Tianhai. Kamu tidak punya hak untuk menanyakan pertanyaanku. Lin Yi berkata dengan tenang. Dia menghela nafas, kamu juga mengecewakanku. Dia mengira bahwa Jin Ming, yang datang dengan mencolok seperti itu, seharusnya memiliki kekuatan, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatannya masih begitu lemah. Jin Ming ada di sana, apakah dia mengecewakan Lin Yi? Apakah dia sudah menunggunya datang? Apa artinya? Tampaknya sebelum dia datang, Lin Yi tahu bahwa seseorang akan datang untuk membunuhnya. Adapun apakah itu dia atau bukan, sepertinya itu tidak terlalu penting. Jika Jin Ming tahu bahwa di mata Lin Yi,
dia sangat lemah, dia mungkin akan marah sampai mati. Dia bisa menduduki peringkat kedua di ibu kota provinsi. Selain orang itu, siapa lawannya? Tapi di depan Lin Yi, rahang Jinming terpeleset, dan ketakutan seperti itu seperti menghadapi kematian dalam sekejap. Seluruh tubuhnya sedingin jatuh ke dalam gudang es. Dia belum pernah merasakan hal ini bahkan ketika dia menghadapi pemain nomor 1 di ibu kota provinsi. Kamu ingin membunuhku? Dia mengertakkan gigi dan menarik napas dalam-dalam. Aku ceroboh. Aku tidak menyangka ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di langit, dan ada tuan sepertimu. Jika kamu ingin membunuh, lakukan saja. Dia tampak sombong, seolah-olah dia tidak memedulikan hidup dan mati. Menghadapi master seperti Lin Yi, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Akan mudah bagi Lin Yi untuk membunuhnya. Tapi Lin hanya mencibir, menatap Jinming dengan jijik, berbalik dan pergi. Bahkan tidak tertarik untuk membunuhnya. Wajah Jinming memerah. Ini membuatnya merasa lebih terhina daripada membunuhnya. Kamu telah membunuhku. Dia berteriak sambil melihat punggung Lin Yi, jangan bilang. Kamu bahkan tidak tertarik untuk membunuhku. Bunuh aku. Ini tidak dipandang remeh, ini diabaikan sama sekali. Dia dikalahkan oleh Lin Yi dalam satu gerakan dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Lin Yi bunuh diri, yang benar-benar tidak memberinya rasa pencapaian. Jinming duduk di tanah, rambutnya sedikit berantakan, dan tubuhnya gemetar, karena marah dan takut. Untuk pertama kalinya, dia merasa mudah dikendalikan oleh hidup dan mati seseorang adalah hal yang menakutkan. Dia datang dari ibu kota provinsi dengan meriah hanya untuk membuat segalanya lebih besar, di satu sisi untuk meningkatkan martabatnya, dan di sisi lain untuk mempersiapkan tindakan Qi Feng selanjutnya. Namun sekarang, dia tidak berani membiarkan Qi Feng datang. Lautan langit ini jelas merupakan pusaran air tanpa dasar. Terlalu berbahaya untuk datang ke lautan langit. Jinming menghela nafas panjang, dan butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Tetapi patah tulang di dadanya dan dua lengannya yang patah masih membuatnya sangat kesakitan. Belum lagi, Lin Yi bahkan tidak mau bunuh diri, sangat memalukan. Tianhai ini tidak bisa datang. Jinming mengertakkan gigi dan berbalik untuk pergi, tidak berani tinggal di Tianhai lebih lama lagi. Jika Lin Yi menyesalinya, dia harus tinggal di Tianhai selamanya. Dia tiba-tiba senang karena dia tidak mengungkapkan siapa yang ingin dia bunuh. Dia bisa saja menyebarkan berita bahwa dia datang ke Tianhai hanya untuk menemui teman-teman lamanya, bukan untuk membunuh siapapun. Setidaknya, mukanya terselamatkan. Jinming tidak berani membuang waktu lagi dan bergegas kembali ke ibu kota provinsi dalam semalam. Dan, Lin Yi tidak pulang. Dia menelepon Ye Shihan, apakah kamu ingin camilan larut malam? Ikan bakar, aku akan mengemasnya dan membawanya kembali. Makan. Di ujung lain telepon, hampir tidak ada keraguan sama sekali. Oh, kamu cukup pintar dan bijaksana. Berperilaku baik dan aku akan membantumu merahasiakan masalah berbohong kepada kakakku, jika tidak. Apakah kamu ingin menambahkan lebih banyak bumbu? Lin Yi terlalu malas untuk berbicara omong kosong padanya. Menambahkan. Begitu Lin Yi menutup telepon, sebuah mobil melaju dengan cepat di kejauhan dan berhenti di sampingnya. Tuan Lin, Anda siap? Jendelanya diturunkan dan terbuat dari kasmir. Lin Yi mengangguk tanpa berkata apa-apa, masuk ke dalam mobil, segera menyalakan mobil, dan segera pergi, langsung menuju rumah Fang. Saatnya telah tiba. Ketika tiba waktunya untuk mengambil tindakan, Lin Yi tidak ingin membuang waktu lagi. Pada waktu itu, keluarga Fang Yuan tidak tidur. Dia melihat jam alarm di atas meja, yang merupakan hadiah ulang tahun yang dikirim Lin Yi terakhir kali. Haha, apakah kamu ingin melihatku mati? Bagaimanapun, anak muda tetaplah anak muda, dan mereka tidak tahu seberapa luas atau seberapa tinggi langit. Jinming telah datang ke Tianhai, dan orang yang ingin dia bunuh adalah Lin Yi. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada Fang Yuan. Jika itu orang lain, dia tidak yakin, tetapi jika Jinming mengambil tindakan, Lin Yi pasti akan mati. Jika Anda tidak menghargai kesempatan yang diberikan kepada Anda, maka Anda tidak dapat disalahkan karena kejam. Fang Yuan menyipitkan matanya, tampak canggih. Tetapi menghabiskan 100 juta untuk menyingkirkan orang-orang yang paling menyusahkan, dan menunggu lingkaran atas membuat rencana lagi dan menekan keluarga Liu. Tianhai ini akan sepenuhnya menjadi milik keluarga Fang. Saat itu, yang bisa dia dapatkan adalah lebih dari 1 miliar, puluhan miliar. Sumber daya yang tak ada habisnya adalah milik keluarganya. Tuan,
Apa yang akan terjadi jika orang-orang di ibu kota provinsi ikut campur? Tang Feng selalu mengkhawatirkan hal ini. Ketika master seperti Jin Ming datang ke Tianhai, begitu mereka menemukan bahwa tidak ada master lain di Tianhai dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka, mereka mungkin akan segera mengambil tindakan. Menangani Yang Rong mungkin mudah, tetapi orang-orang di ibu kota provinsi bukanlah lampu hemat bahan bakar. Haha, mereka tidak berani datang. Fang Yuan tersenyum seperti rubah tua, selama mereka datang, saya berani mengampuni ibu kota provinsi dan membiarkan halaman belakang rumah mereka terbakar. Niat membunuh yang dingin melintas di hatinya. Tanpa kepastian yang mutlak, bagaimana dia bisa berani memprovokasi orang-orang itu dengan mudah? Tuan rumah itu brilian. Tang Feng menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat. Jika Lin Yi meninggal malam ini, kamu harus segera membawa orang untuk menangani Yang Rong. Jangan tunda lagi. Ya, Tang Feng berkata, aku akan membunuh mereka semua. Jangan tinggalkan siapapun. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, pintu dibuka, dan segera terdengar teriakan dan seseorang bergegas masuk. Ekspresi Tang Feng berubah. Seseorang masuk ke rumah Fang. Sungguh sebuah keberanian. Fang Yuan juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka seseorang akan datang langsung ke rumah Fang. Sesuatu yang tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir terjadi hari ini. Siapa? Tang Feng berteriak keras, apakah kamu mencari kematian? Beraninya kamu datang ke keluarga Fang untuk menimbulkan masalah. Ledakan. Yang meresponsnya adalah suara keras, dan segera, sesosok tubuh terbang dan memukul kaki Tang Feng dengan keras, dia menjerit dan mati. Tang Feng. Wajah Xiao Dao penuh dengan niat membunuh, menatap Tang Feng, hari ini, aku di sini untuk mengambil nyawamu. Jenderalku dikalahkan. Ketika Tang Feng melihat itu adalah Xiao Dao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, aku tidak menyangka kamu berani datang untuk mati, jadi aku tidak perlu pergi mencarimu. Dia pikir dia siapa, ternyata adalah Yang Rong dan anak buahnya. Tampaknya Lin Yi sudah mati, dan Yang Rong tahu bahwa dia pasti akan mati, jadi apakah dia ingin menyerang lebih dulu? Bersambung.